أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب وضوائها وعافية أعدائه وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعطنا بالعلم وزيننا بالعلم وأخرجنا بالتقوى وجبرنا بالعافية. يا الله كريم كامل العلم ليسر كامل صفات البيت مليك كامل من التقوى لا تخلص كامل من الصفات والعافية. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar jemaah muslim Rasulullah SAW? Sehat, mudah-mudahan terus sehat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang akhir zaman, tentang surga, Dua pertemuan yang lalu, pada minggu yang lalu kita dah bahas tentang hakikat surga. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan di sekarang ini tentang yang sebelum masuk ke dalam surga. Sebelum masuk ke dalam surga, maka ahlul jannah, penghuni surga akan singgah setelah sirat, akan singgah di satu tempat yang bernama Qantarah. Apa? Qantarah. Sebelum berada di depan pintu surga, semua ahlul jannah akan berada atau melintasi di tempat yang bernama apa? Qantarah. Apa itu Qantarah? Tempat yang mana setelah sirat, sebelum datang ke surga, sebelum berada di depan pintu surga, akan ada satu tempat khusus disebut Qantarah. Untuk apa berada di Qantarah? Yes, untuk dibersihkan jiwa kita, untuk dibersihkan, maka akan terjadinya qisas yang kedua. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 43. Surah ke-7 ayat 43. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, dibawanya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasulullah Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Baik, jadi Allah akan cabut di Qantarah segala penyakit dan hati kita yang tidak baik, rasa dendam, rasa iri, rasa benci. Kenapa rasa benci? Kenapa ada rasa benci? Nah, sebab akan terjadi orang-orang yang dihisab, orang-orang yang dihisab. Ketika selesai hisab mereka, ada yang nuntut, ada yang nuntut. Seharusnya dia ni dapat surga yang tinggi, tapi kerana dia ada masalah dengan manusia, dituntut, maka orang ini turun level.
maka tingkatan surganya jadi lebih rendah sebab pahalanya sudah diberikan kepada orang yang dizalim. Di hatinya masih masih kecil. Apa betul ini masuk surga? Tapi rasa mungkin tidak suka pada orang ini. Kenapa menuntut aku ni? Nah, maka di khamdarah akan diselesaikan segala, akan dicabut segala rasa dendam, rasa benci dan segala sifat-sifat yang tak baik untuk ahli surga. Maka tidak ada sedikit pun sifat-sifat yang jelek pada ahli surga. Walaupun sombong pun tidak akan ada. Sekecil mana pun kesombongan tidak akan ada. Ayat yang lain surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat yang ke-47. Lebih kurang sama. Baca kan? Al-Hijr ayat 47. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka bersaudara duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Jadi di dalam surga nanti tidak ada rasa benci atau dendam kepada orang yang menuntut haknya tadi. Tidak ada permasalahan. Baik, selesai dari khamdarah, baru semua akan menunggu di depan pintu surga. Apakah surga sudah dibuka? Apakah surga sudah dibuka? Baik, berbeza dengan neraka Jahannam. Ketika penghuni neraka Jahannam sampai di pintu neraka, langsung akan dibuka. Ini untuk penghuni neraka Jahannam dan pintu neraka. Bila dah penghuni datang, langsung dibukakan. Tapi untuk surga tidak akan dibukakan pintu surga sampai Nabi SAW, Rasul yang terakhir, Khatamun Nabiyyin, Nabi untuk umat yang terakhir, sampai baginda mengetuk pintu surga, baru pintu surga itu akan dibuka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, pada hari kiamat aku akan mendatangi babal jannah, aku akan mendatangi pintu surga, lalu aku minta agar dibukakan. Maka penjaga pintu surga ini akan bertanya, "Man anta?" Siapa kau? Maka faqulu, aku kata Muhammad, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Maka kemudian penjaga ini menyatakan, aku diperintahkan untuk membukanya kerana-Mu. Tidak akan aku bukakan pintu surga bagi siapapun sebelummu. Jadi pintu surga saat ini tertutup rapat, tidak dibukakan untuk siapapun kecuali ketika Rasulullah SAW yang mengetupnya. Dibukakan untuk Rasulullah SAW. Maka di sini menunjukkan bahawa kemuliaan Nabi dan darjat yang Allah letakkan. Walaupun semua Nabi mengetuk, tidak akan dibukakan sampai Rasulullah, orang yang pertama masuk ke dalam surga. Di sini kehebatannya Rasulullah. Terus umat yang pertama masuk surga apa? Umat Nabi. Daripada sekalian umat yang pertama adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama Nabi, manusia yang pertama lah yang masuk dalam surga. Siapa di kalangan umat Nabi yang pertama masuk surga? Tadi orang yang pertama masuk surga Rasulullah. Sekarang di kalangan umat Nabi ni kan banyak. Ya, siapa yang pertama yang akan masuk bersama Nabi? Siapa? Maka Nabi kata ketika aku melangkah masuk, tiba-tiba ada seorang perempuan yang ingin mendahuluiku. Ingin mendahului Nabi masuk. Bila dah pintu buka juga dia dah masuk. Sebelum Rasulullah. Maka aku tanya, siapa kamu ni? Akulah pelayan anak yatim. Akulah perempuan yang melayani, Rasulullah menjaga anak yatim. Ini satu hadis. Hadis yang lain adalah hadis dari Abu Dawud. Yang pertama di kalangan umat Nabi SAW
radhiyallahu anhu, engkaulah wahai Abu Bakar antara orang yang pertama masuk syurga di kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang apa? Darjat Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang pertama yang di kalangan umat yang pertama? Sebab beliaulah yang pertama di kalangan laki-laki yang menerima dakwah Nabi. Betul? Di antara sahabat-sahabat yang terawal masuk Islam, laki-laki di kalangan laki-laki yang pertama kan istri baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Ya, di kalangan laki-laki yang pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang menjadi sahabat Nabi yang paling setia. Nah itu. Jadi kerana kemuliaan Abu Bakar, maka beliau telah di kalangan umat yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Nah, ketika dibukakan pintu syurga, maka Rasulullah akan masuk terlebih dahulu, kemudian baginda akan berpaling dan berkatakan kepada umatnya, ummati, masuklah, masuk. Maka Nabi akan menunggu sampai semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga dalam surga. Maksudnya di sini lihat betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Walaupun Nabi masuk dalam surga, Nabi tidak melihat kepada kenikmatan. Maksud Nabi tidak menikmati kenikmatan surga. Baginda berpaling menyuruh semua umatnya masuk ke dalam surga sampai umat yang terakhir, laki-laki yang terakhir di kalangan umat Nabi yang masuk surga. Sekarang disebutkan Nabi kita telah belajar orang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Nah, inilah umat yang terakhir yang masuk dalam surga. Baik, setelah semua dah masuk dalam surga, maka ketika masuk ke dalam surga, maka akan ada ucapan daripada para malaikat. Nah, antara ucapan mereka, apa ucapan mereka? Coba lihat surah ini kalimatnya, surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 24. Surah apa? Ar-Ra'd. Maaf, sebelum surah Ar-Ra'd, surah Al-Hijr dulu. Al-Hijr ayat 15 ayat 46. Surah ke-15 ayat 46. Al-Hijr. Baca Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalamin amin. Okey. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Baik, jadi ketika pintu surga dibuka, maka langsung Allah berfirman, masuklah ke dalam surga dengan sejahtera dan aman. Jadi suatu penghormatan dari Allah kepada ahlul jannah. Jadi tempat yang paling selamat adalah surga. Jadi Allah langsung berfirman, masuklah kamu dalam keadaan selamat. Baik, setelah itu baru ada ucapan-ucapan daripada para penjaga surga ataupun malaikat. Surah Ar-Ra'd ayat 24. Surah Ar-Ra'd ayat 24. Okey, bacakan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Baik. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu atas kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Baik, jadi malaikat ketika bukakan pintu surga langsung mengucapkan salam. Apa kalimatnya? Assalamualaikum bima sabartum. Nah, bukan salam sejahtera kerana kau solat di dunia. Salam sejahtera kerana kau pernah berpuasa di dunia, kau lakukan amal-amal soleh lah. Tapi kalimatnya bima sabartum, kerana kesabaranmu di dunia. Di sini menunjukkan hebatnya sifat sabar. Sifat apa? Sabar. Jadi kita masuk surga kerana sabar. Apa kaitannya dengan sabar? Kan ulama bahas 3. Sabar menjalani perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat Allah. Dan yang ketiga, sabar menerima takdir ketentuan Allah. 3 macam
sabar. Sabar menjalani ibadah Allah, menjalani perintah Allah. Harus ada kesabaran apa tidak? Betul lah. Sudah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tingkat kesabarannya tinggi apa tidak? Tinggi. Tinggi lah, walaupun banyak godaan. Sholat di rumah sahaja. Betul. Tapi kerana aku sabar menghadapinya, aku datang ke masjid. Untuk beribadah harus ada kesabaran apa tidak? Untuk bangun tahajud, untuk berpuasa, semua sabar. Terus sabar menghadapi menjauhi maksiat ataupun dosa. Dan walaupun dosa depan mata mudah dilaksanakan, jadi antum bersabar menahan diri dari melakukan dosa. Faham tak? Walaupun kita mampu buat dosa itu, tapi tetap antum tidak melakukan dosa. Antum sabar menahan diri dari melakukan dosa. Terus yang ketiga, menghadapi ketentuan Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita di dunia, antum redha. Apa ya? Redha dengan ketentuan Allah, maka apa balasannya? Al-Jannah, dapat syurga. Mudah-mudahan semua kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ucapan yang sering diucapkan di dalam syurga adalah ucapan-ucapan yang baik sahaja. Tak ada kalimat-kalimat yang selain daripada ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini Imam Ibnu Katsir mengatakan ada yang, maksudnya ada amalan yang kita bawa ke dalam syurga. Walaupun tidak diperintahkan, tapi amalan itu atau akan bawa ke dalam surga. Apa amalan itu? Baca Quran. Baca apa? Baca Quran. Terus berzikir, memuji Allah. Ini amalan yang tetap antum akan lanjut di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat surah Az-Zumar. Surah apa? Az-Zumar. Coba buka surah Az-Zumar. Surah ke-39 ayat 74. Nah, ini kalimat-kalimat penghuni surga. Apa dia? Baca surah Az-Zumar 73. Baca 73. Surah ke-39 Az-Zumar 73 dan 74. Baca ya? Coba. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Okey, baca dulu terjemahan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka diantar ke dalam surga secara berombongan. Jadi ramai-ramai semuanya masuk dalam surga terus. Sehingga apabila mereka sampai padanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Jadi malaikat akan mengucapkan salam. Assalamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya assalamu alaikum tibtum, salam sejahtera ke atasmu dan berbahagialah kau. Masuklah kau dalam surga yang mana kau kekal di dalamnya. Terus lanjut ayat berikutnya 74. Dan mereka berkata, jadi siapa yang berkata? Penghuni surga. Terus segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenankan menempati surga di
di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi kalimat yang diucapkan oleh penghuni surga, alhamdulillah, memuji Allah. Yang lain, dua kalimat yang sering diucapkan oleh penghuni surga nanti, surah Yunus ayat ke-10, surah ke-10 ayat 10. Nah, ini yang sering mereka berdoakan. Apa dia doa mereka penghuni surga ni? Jadi satu salam, kemudian alhamdulillah, Allahumma fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu doa mereka di dalamnya, doa siapa? Penghuni surga. Apa doa mereka? Maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Jadi kalimat yang mereka sering ucapkan penghuni surga nanti ialah yang pertama, saling mengibarkan salam, assalamualaikum, salam sejahtera terus diucapkan. Yang kedua, subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Tuhan kami. Ini membersihkan Allah dari segala kekurangan. Dan terus kalimat yang mereka sebut sudah saya sebutkan yang ketiga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah inilah ucapan para penghuni surga. Hanya ucapan yang baik saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Saya lanjutkan. Okey, Anda masuk ke dalam surga, maka akan ada ciri-ciri fisik penghuni surga. Apa dia? Nah, ciri-ciri fisik penghuni surga. Kenapa saya sebut ciri-ciri fisik? Sebab kita masuk dalam surga nanti bukan dalam rupa sekarang, ataupun rupa ketika anda mati. Ketika anda mati, rupanya tidak sama dengan ketika di dunia. Maka akan ada ciri fisik khusus untuk para penghuni surga. Baik, apa rupa fisik mereka? Nabi dalam hadis sahih menyebutkan bahawa postur tubuh, apa? Yes, postur tubuh, tinggi badan penghuni surga nanti adalah 60 hasta. Apa dia? Yang di sahih Nabi mengatakan tinggi penghuni surga nanti adalah 60 hasta. Ini berapa meter? Plus 30. Ya, 30 meter. 30 meter tinggi mana? Lebih tinggi daripada ini? 30 meter. Tepuk lagi. Berapa tingkat? 2 tingkat, 3 tingkat? 3 tingkat bangunannya. Dan itu ketinggian penghuni surga. Kenapa ketinggiannya? Sebab itulah ketinggian moyang kita, Nabi Adam ketika turun diusir dari surga, turun ke bumi, tinggi beliau adalah 60 hasta. Bila zaman berjalan, maka fisik tubuh manusia ini makin mengecil sampailah ke hari kiamat nanti. Cuba kita lihat zaman bapak dulu. Cuba lihat anak-anak kita lah. Kalau sama jauh, anak kita, budak-budak sekolah yang sekarang, sekolah yang dah SMP, SD, kecil-kecil tidak? Kecil kan? Tubuh mereka kan? Kecil. Berbanding zaman bapak itu rombongan bila SMP ke sini tinggi. Nah, sekarang anak-anak SMP dah pendek dia. Sebab apa? Memang akhir zaman manusia itu makin mengecil. Maka Allah akan kembalikan
tubuh penghuni syurga sebagaimana moyang kita Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Kenapa kita diubah menjadi tinggi? Supaya anda boleh menikmati syurga. Syurga itu besar bos, besar luas, jadi harus tubuh yang besar. Tapi berbeza dengan penghuni neraka jahanam, lebih besar daripada postur tubuh penghuni syurga. Kenapa? Kan kita belajar gigi saja sebesar gunung Uhud. Gigi penghuni neraka jahanam, gigi saja setinggi gunung Uhud. Nah, dari pundak ini ke pundak ini kata Nabi sejauh 40 tahun perjalanan. Nah, maksudnya kenapa postur tubuh penghuni neraka itu besar? Supaya ada lebih banyak permukaan untuk disiksa. Berbeza dengan penghuni surga, tingginya 60 hasta. Okey, 60 hasta. Yang kedua, fisik mereka tidak ada bulu. Jurdan, kalimat Jurdan. Okey, Jurdan ini maksudnya dalam bahasa Arab tidak ada rambut pada badan kecuali di kepala. Rambut kita adalah, tapi di rambut yang di badan ini tidak bersih, clean. Clean. Nah, termasuk jenggot pun tak ada. Kenapa buat jenggot tadi? Kenapa jenggot tak ada? Kalau ini sudah. Kenapa dalam surga? Kenapa dalam surga tak ada jenggot? Kenapa tak ada jenggot orang tak menghuni surga? Sering cukur. Tak ada cukur ya. Itu memang kekal selama bergantung. Jenggot itu belum tumbuh. Kenapa? Dia nyaman nyiksanya. Dia apa? Dia nyaman menyiksanya. Ini bukan surga. Kita bahas surga. Penghuni surga masuk dalam surga tak ada jenggot, tak ada bulu badan. Yang ada cuma bulu rambut ada, rambut kepala. Yang lain selain rambut itu tidak ada. Kenapa? Cuba tu lihat artis-artis Korea yang digila-gilakan tu. Mereka tengok. Tak ada bulu. Kalau tak ada bulu, kita kata mereka operasi. Bersih, bersih. Supaya wajah itu nampak lebih tampan. Tapi kalau Allah malam, kalau aku tak minta jenggot pun terserah. Apapun permintaan penghuni surga juga, ya Allah, aku tak suka bersih, aku nak jenggot, ya Allah. Mungkin akan diberi kan. Tapi yang pastinya tidak boleh jenggot. Mata bercelak dengan Nabi. Mata memakai celak. Mata bercelak, ini hitam, mulia. Dapat itu orang. Terus apa lagi? Ketampanannya seperti tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Rabbi. Ini bapak yang pakai jeli, sabar. Nanti kalau masuk juga, gantangnya akan berubah seperti Nabi Yusuf. Semuanya bukan tak terkait semua penghuni surga wajahnya seperti Yusuf alaihissalam. Dan ketampanan itu akan terus bertambah, tidak akan berkurang. Nanti kita belajar macam mana dia bertambah. Terus umur, disebut umur penghuni surga untuk laki-laki adalah usianya antara 30 sampai 33 tahun. Pak, berapa umur sekarang? Berapa umur? 70. Dah cukup baik ingat zaman bapak 30 tahun gimana fisiknya. Apa pun boleh makan, betul. Sekarang dibatasi, betul. Nah, zaman 30. Kenapa 30 tahun? Sebab itulah kesempurnaan fisik tubuh laki-laki 30 tahun. 30
sampai 30. Ini usia siapa? Usia Nabi Isa alaihissalam. Usia Nabi Isa ketika diangkat ke langit dan baginda berusia 33 tahun. Jadi sama usia Nabi Isa alaihissalam. Belum selesai sini. Terus perempuan, ada riwayat yang kata sama juga 30, tapi ada riwayat yang lain mengatakan sweet 17. Sweet 17 itu maksudnya 12, 18 sampai 20. Nah, cuma ingat balik zaman masih dara. Nah, kenapa perempuan usia itu? Kenapa? Sebab situlah kesempurnaan perawan wanita. Usia 17, 18, 19, 20. Itulah usia terbaik untuk wanita keperawanannya. Maka Allah menjadikan semua penghuni surga perempuan usianya sweet 17. Allah. Baik, ini termasuk yang kita, kakek kita semuanya, datuk kita, nenek kita semua sama. Semua sama umur ni, tidak akan tua atau tidak akan menjadi lebih muda. Usia itu kekal. Okey, hatinya Allah sebut hatinya, dan hatinya bersih. Kita kata tadi, hatinya Nabi sebut seperti hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Kita dalam belajar Nabi Ayub, hatinya sentiasa berzikir, memuji Allah, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, tidak pernah menolak takdir. Dan itu yang hatinya Nabi Ayub diberikan kepada penghuni syurga. Terus penghuni syurga tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak ada minus, tak ada jahat. Dicatat ni semua ni. Tidak berminus, tidak ada jahat, tidak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Nah, gimana makan? Ini pertanyaan yang ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, gimana kalau makan? Kan harus kencing, harus apa? Harus buang air besar. Kalau kita makan, gimana pergi makanan kita nanti? Maka kata Nabi SAW, untuk penghuni surga, cara mengeluarkan makanan nanti itu bukan yang kecil, bukan yang buang air besar, tapi dengan keringat peluh. Dia akan keluar dengan satu sendawa, yang kedua peluh. Peluh ni bukan macam peluh di dunia. Kalau di dunia bau naga. Kalau sini bau naga luar biasa kan. Tapi di dunia di surga, peluh ni itu bau bisik, mintik, bau seperti kasturi. Allah, kasturi yang paling mahal. Bayangkan, nanti kata peluh itu antum cara mengeluarkan makanan-makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi tak ada kecil, tak ada buang air besar. Allah Rabbi. Terus nikmat, bapak dengar tak? Fokus untuk bapak ni. Laki-laki diberikan kekuatan 100 ekor kuda. Lelaki diberi kekuatan seperti 100 ekor kuda. Maaf, ini bukan kita bahas tentang ucap ya, kan? Ini hadis Nabi Muhammad. Lelaki diberikan kekuatan untuk dia berjima dengan para bidadari 100 orang dalam sehari. Tak pernah rasa capek. Suka dah bapak tengok yang tidur dah bangun dah semua. Dan tidur bangun dah semua. Pak, ya, maksudnya apa? Allah memberikan kekuatan kepada para penghuni surga seperti kekuatan kuda yang 100 ekor. Jadi diberikan bidadari, jadi mereka mendatangi bidadari 100 orang dalam sehari, tak pernah sampai. Allah suka bapak ya, suka Okey, terus ciri berikutnya, tidak ada jomblo dalam surga. Tak ada jomblo, tak ada bujang, tak ada istilahnya saya ini janda.
Saya ini juga tidak ada Islam. Setiap penghuni surga laki-laki minim, hadis salat, minim 2 isteri. Minim setiap penghuni surga minim 2 isteri. Maksudnya 2 isteri, satu mungkin istrinya di dunia, satu lagi bidak dari. Nah, sabar, saya akan masuk nih, sabar dulu. Sabar nih. Nah, saya akan masuk nih, sabar. Baru saya masuk nih. Baik. Nah, sabar. Biar kita sabar. Dan tahu juga, ya. Dan tahu juga tentang apa tadi? Tentang jomblo. Ya. Tentang jomblo. Baik, bagaimana dengan orang yang tak menikah? Maksudnya selama dia hidup di dunia tak ada jodoh. Tak ada jodoh. Ataupun dia bercerai dengan suaminya dan dia tak diceraikan oleh suaminya dan dia tak menikah lagi. Okey, apa tadi kondisinya? Satu, perempuan yang mati dalam keadaan bujang, tak menikah. Yang kedua, kondisi wanita yang diceraikan suaminya dan dia tak menikah. Jadi orang ini di surga Allah akan berikan dicarikan jodoh di kalangan ahlu surga. Nah, ahlu surga. Jadi jangan kalau laki-laki dapat bidadari, apa kami dapat bidadara. Tak ada istilah bidadara. Daun bidadara ada. Bidadara ini maksud bidadara tidak ada istilah. Maksudnya tak ada istilah bidadara dalam surga. Bidadara yang mana yang masukkan ini maksudnya adalah ahlu surga. Jadi laki-laki yang hidup di dunia dia beramal soleh, dia masuk dalam surga, maka itu laki-laki yang akan dinikahi oleh perempuan tadi. Boleh paham? Jadi laki itu dia soleh, dia Allah berikan. Perempuan ini tak ada jodoh di dunia, Allah berikan jodoh di akhirat. Laki-laki yang soleh ahlu surga. Ataupun wanita yang suaminya masuk neraka. Suaminya masuk neraka jahanam dan perempuan ini pula masuk surga. Maka waktu itu dia terpisah daripada suaminya yang neraka, Allah gantikan dengan suaminya yang di kalangan surga. Oh, suka buat? Allah suka. Terus kalau istri yang kematian suaminya, suaminya meninggal, istri itu hidup tapi tak menikah lagi, maka dia akan bertemu dengan suaminya di dalam surga. Tapi kalau suaminya masuk surga, dua-dua ahlu surga, baru akan ketemu lagi. Okey, terus kalau dia suaminya meninggal, kan? Suaminya meninggal dan dia menikah lagi, maka dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Maka jadi jadi kalau suami dah meninggal, ibu nikah lagi di surga, tak akan ketemu suami yang lama, akan ketemu dengan suami yang baru. Matilah. Terus kalau dia cerai, gimana ni? Berkali-kali cerai. Berkali-kali cerai. Maka di situ nanti Allah akan kata, di antara semua suami kau ni, yang ada yang akhlak yang terbaik, itu yang akan diberikan. Jelas? Maka kerana itu sahabat kata Huzaifah bin Yaman berpesan kepada istrinya, kalau kau nak jumpa aku dalam surga, kalau aku mati, kau jangan menikah lagi. Itu pesan Huzaifah sahabat Nabi kepada istrinya sebelum dimatikan. Kata, kalau kau nak jumpa aku, kalau bersama aku dalam surga, pastikan kau tak menikah
seorang wanita itu akan bersama dengan suami yang terakhir di nikahinya. Jelas belum?